Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar praktik akuntansi ya. Untuk perusahaan dagang kita sudah sampai pada penyesuaian ya. Oke, jadi contoh-contoh penyesuaian sebenarnya sama ya, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, dan umumnya sama. Jadi biaya-biaya yang harus diakui di periode ini dan masih ada sisanya di periode depan gitu, tapi kita sudah bayar gitu, itu harus kita akui satu periode ini karena kita pakai cash accrual basis ya, bukan cash basis. Oke. Contohnya kalau sebuah perusahaan dagang sebenarnya nggak akan jauh beda dengan jasa kemarin ya. Untuk penyesuaian pertama apa? Biaya sewa. Kita bayar biaya sewa berapa? Misalkan 1 tahun. Oh, berarti kita kalau bikin laporan keuangan untuk bulanan berarti kita bagi dengan 12 gitu ya. Oke. Di sini kalau informasi penyesuaiannya adalah beban asuransi dibayarkan untuk 1 tahun sebesar 12 juta, berarti per bulannya berapa? 12 juta bagi 12, sebulannya dapat 1 juta. Berarti kalau ini biaya sewanya, jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kalau itu pendekatannya ke neraca kemarin, tergantung pencatatan kalian kemarin pas mengakui beban sewanya, membayar beban sewanya pendekatan neraca atau laba rugi ya. Oke, kalau belum jelas kita lihat di video sebelumnya untuk penyesuaian ya, udah banyak di situ. Oke, misalkan itu kita akui sebagai sewa dibayar di muka dulu ya, sebagai pendekatan neraca. Itu berarti kita mengakui beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta untuk 1 bulan itu. Oke ya. Untuk selanjutnya adalah kalau menghitung perlengkapan, beban perlengkapan berapa sih perlengkapan yang dihabiskan untuk periode ini gitu. Kita perlu data berapa perlengkapan yang ada. Caranya lihat di buku besarnya. Lihat di buku besar. Nanti sisa perlengkapan, misalkan di sini perlengkapan kantor berapa, sisa perlengkapan kantor berapa di buku besar. Nah, informasi penyesuaiannya itu kan informasi penyesuaian itu didapatkan dari ketika kita sudah menghitung berapa sih sisa perlengkapan yang ada sebenarnya gitu ya. Setelah kita hitung, kita uangkan karena ya satuannya harus rupiah kan gitu. Misalkan setelah kita hitung ada kertas dan lain sebagainya gitu, diuangkan itu. Misal di sini adalah sisa perlengkapan salon sebesar sisa perlengkapan kantornya. Misalkan di sini adalah 4 juta. Perlengkapan kantor perlengkapan tokonya adalah 4 juta. Kalau perlengkapan toko 4 juta berarti beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi nanti berapa nilainya? Itu sebesar tadi di buku besar berapa dikurangi dengan 4 juta itu, karena nanti sisa di buku besar harus 4 juta gitu. Saldo debit di buku besar harus 4 juta gitu ya. Oke, untuk perlengkapan kantor sama toko sama caranya ya. Intinya menghitung berapa jumlah di buku besarnya, terus nanti dikurangkan dengan yang ada di informasi penyesuaian. Intinya informasi di penyesuaian itu nanti yang akan ada di neraca akhir periode tersebut gitu. Misalkan beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko gitu sebesar berapa tadi selisihnya gitu. Misalkan kalau di sini perlengkapan toko ditaksir 2 juta, berarti nanti di buku besar perlengkapan toko berapa dikurangi 2 juta, nanti karena sisanya tinggal 2 juta gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kalau menghitung akumulasi penyusutan sama di video sebelumnya untuk penyesuaian juga sudah kita bahas ya. Jadi kalau di sini nggak ada keterangan mau pakai metode apa, berarti metode garis lurus biasanya umumnya itu. Kalau nggak ada taksiran umur ekonomisnya berarti asumsinya umur ekonomisnya ditaksir 0 gitu ya. Jadi untuk garis lurus ya harga perolehannya dikurangi umur taksiran nilai sisanya berapa berarti dikurangi 0 dibagi umur ekonomis gitu.
misalnya di sini keterangannya itu umur ekonomisnya 5 tahun, berarti bagi dengan 5 ya. Nanti diketahui per tahunnya. Kalau dibikin per bulan, tinggal dibikin per bulannya dibagi 12 gitu. Untuk jurnalnya ya sama seperti kemarin ya, biaya penyusutan, misalkan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar berapa. Oke, misalkan di sini untuk perlengkapan kantornya, biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan akumulasi penyusutan kantor, biaya penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 karena itu per bulan. Kan tadi nilai aktifannya 30 juta dibagi 5 tahun. Kan per tahun menjadi 6 juta. 6 juta dibagi 12 jadi per bulannya 500.000. Oke, jadi beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000. Untuk peralatan tokonya itu kan 45 juta dibagi 5 adalah 9 juta per tahun, per bulannya 750. Jadi beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 750.000. Oke, yang terakhir misalkan ada beban asuransi ya. Kemarin ketika tergantung kalian pendekatannya apa waktu mencatat beban asuransi, membayar asuransi itu. Kalau misalkan mau neraca atau laba rugi, monggo. Tapi untuk jurnalnya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kalau itu misalkan metodenya adalah metode neraca, pendekatan neraca maksudnya. Jadi sebesarnya kalau itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar per bulan berapa? 100.000 karena 1.200.000 dibagi 12. Jadi ketemunya per bulan 100.000. Jadi untuk biaya asuransinya pada asuransi dibayar di muka sebesar 100.000 itu kalau pendekatannya pendekatan neraca dulu waktu mengakui adanya membayar beban asuransi. Oke. Nanti kalau memang kalian beda metodenya tinggal disesuaikan. Kan di pertemuan video sebelumnya untuk yang salon kan sudah diterangkan ya perbedaan untuk metode neraca ataupun pendekatan neraca maupun laba rugi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.